Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga malam ini kita semua yang hadir di kelas preview spesialis hipnoterapis ini dalam keadaan sehat, segar, dan bahagia selalu. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang kelas spesialis hipnoterapis, di mana kelas ini akan banyak sekali membahas tentang metode-metode terapi, salah satunya itu tentang forgiveness terapi, ego state terapi, regression, Erikson terapi, dan lain-lainnya yang tentu akan dibahas secara detail oleh dua Grandmaster kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Grandmaster Insinyur Afif Arka dan Grandmaster Andri Hakim. Oke, sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih barokahnya kelas kita. Marilah kita sama-sama buka kelas ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kelas ini dapat diterima dengan sempurna, dapat dicerna dengan sempurna, dan bisa dimanfaatkan ke depannya lebih baik lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, dari Sabang sampai Merauke, saya lihat dari absennya tadi bahkan ada dari Papua, Pak Supardi dan Ibu Cut dari bagian ujung barat dari Aceh sudah hadir semua. Tanpa berlama-lama, malam hari ini kita akan membahas kelas spesialis hipnoterapis. Sebelum itu tentu Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah ketemu sama sekali sama dua Grandmaster kita malam ini. Inilah profil beliau. Yang pertama itu Bapak Insinyur Afif Arka, CHT-CI. Beliau adalah Bapak perjuangan hipnosis di Indonesia, salah satu pejuang bagaimana hipnosis itu bisa legal di Indonesia. Beliau Bapak Afif Arka lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 1973, di mana pada saat ini Bapak Insinyur Afif Arka adalah Direktur dari Indonesian Hypnosis Center, kemudian juga Ketua Umum 2 periode Komunitas Hipnotis Indonesia atau PKHI. Kemudian juga Pak Afifi sebagai founder LSP Kompeten Hipnosis Indonesia, dan bahkan Pak Afifi sudah terregister sejak 2010 di Hypnotherapist United Kingdom dan Amerika, dan salah satu instruktur hipnosis, NLP, grafologi, EFT, dan kelas-kelas main teknologi lainnya. Dan beliau adalah salah satu asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beliau adalah Bapak perjuangan kelegalan hipnosis di Indonesia yang malam ini akan membersamai kita bersama belajar di kelas spesialis hipnoterapis yang diadakan hanya 1 kali dalam setahun. Kemudian juga yang tidak kalah wow-nya pada malam hari ini, kita ditemani juga sama Bapak Andri Hakim, SE, MAK, CHT, CI, IACT, USA. Bapak Andri Hakim ini adalah lisensi instruktur dari Indonesian Hypnosis Center sejak 2010. Kemudian juga
trainer metodologi tatap muka di BNSP, certified hypnotherapist, dan juga bahkan menjadi Presiden IACT Chapter Indonesia. Kemungkinan Bapak Ibu juga sudah tahu dan bahkan sudah ikut kelas IACT. Bagi yang belum, nanti kita bersama-sama belajar. Kemudian juga Pak Andri Hakim adalah salah satu penulis buku yang di layar juga sudah Bapak Ibu lihat semuanya. Ada banyak-banyak sekali buku-buku beliau tentang hipnosis, baik itu tentang hypnoteaching, dan tentang dahsyatnya hipnosis dan lain-lain. Dan bahkan bukunya juga bestseller tentang hipnoterapi di Indonesia. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk memanfaatkan waktu dan kita sama-sama mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi nih menunggu penjabaran-penjabaran materi dari dua trainer kawakan kita pada malam hari ini. Langsung saja saya Lalu Muhammad Saiful Umam bersama ini langsung kita serahkan ke Bapak trainer Andri Hakim, SE, MAK, CHT, CI. Pada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Umam atas pembukaannya dan pembacaan profil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang saat ini menyempatkan waktu setelah kesibukan Bapak Ibu sekalian, dan ada beberapa rekan-rekan yang wajahnya sangat familiar karena dari hari Sabtu sampai hari Kamis ketemu tiap malam dengan saya. Mudah-mudahan nggak bosan. Ada Pak Nuga, ada Cak Min. Oke, salam sukses Bapak Ibu sekalian, dan izin malam ini sambil menunggu Pak Afifi bergabung di kelas preview malam ini, izinkan saya Andri Hakim akan membersamai Bapak Ibu sekalian hingga kira-kira nanti jam 9 Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita akan sama-sama, walaupun ini preview Bapak Ibu sekalian, tapi kita sama-sama memahami bahwa ada beberapa teknik spesialis yang kita akan sharingkan untuk malam ini. Dan malam ini nggak akan seru kalau nggak Bapak Ibu sekalian bareng-bareng mempraktekkan keilmuan hipnoterapi bersama kita semua. Gimana Bapak Ibu sekalian, setuju untuk sama-sama nanti kita bisa mempraktekkan keilmuan spesialis ini? Gimana? Setuju ya Bapak sekalian ya? Setuju. Oke. Next Mas Umam. Ya, ini adalah gambaran Bapak Ibu sekalian saat nanti Bapak Ibu sekalian menyelesaikan kelas CHT-nya, karena kelas spesialis ini memang khusus bagi mereka minimal sudah mempraktekkan hipnoterapinya kepada orang lain. Jadi sekali lagi kelas ini sebenarnya adalah kelas shortcut ya. Shortcut itu ada beberapa teknik-teknik khusus gitu ya, atau yang kita sebut sebagai shortcut teknik, teknik-teknik yang nggak biasanya, teknik-teknik yang kalau misalkan nggak akan ketemu di level 1 dan level 2. Nah, ini teknik-teknik cepat gitu ya. Bahkan teknik ini terkadang nggak ada yang nggak ya, karena sangat unik gitu ya. Kadang-kadang mekanismenya agak sedikit berubah. Kayak contohnya di kelas spesialis kita hampir tidak mengenal menutup mata, misalkan seperti itu ya. Karena kita banyak menggunakan hipnosis secara waking ya, secara buka mata. Ya, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, ini adalah outline. Kira-kira kalau pelatihan spesialis yang kita kuasai apa saja sih? Gitu ya. Yang pertama adalah ingredients of therapeutic hypnotherapy, motivational maps ya. Jadi kita mulai mempelajari bagaimana
klien itu kita motivasi. Hal-hal apa saja yang perlu kita motivasi. Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana kita berkomunikasi agar si klien itu langsung trans di pikiran bawah sadarnya. Kemudian kita juga, ini ada juga namanya coverage hypnosis, tapi kita kombinasikan dengan outcome based therapist. Artinya apa? Artinya setiap kata-kata itu bisa menjadi makna dan memiliki outcome. Outcome itu berhasil guna. Bukan hanya berdaya guna, tapi juga berhasil guna. Jadi kata-kata sudah didesain untuk bagaimana kata-kata tersebut memiliki outcome, Bapak-Ibu sekalian. Dan kita mulai mendalami beberapa teknik, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah forgiveness therapy, teknik bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memandu klien agar dia bisa melakukan forgiveness therapy dengan tepat dan efektif. Kemudian di outline ini, gitu ya, di pelatihan spesialis ini, kita juga mendalami bagaimana sebuah teknik yang kita sebut sebagai ego state therapy. Tapi nanti kita akan bahas secara singkat, padat ya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian ada lagi timeline terapi. Nah, di timeline terapi ini, maka kita bisa memandu klien mulai dari masa lalu, masa depan, saat ini, kembali lagi masa lalu, masa depan, saat ini. Tapi perbedaannya adalah kita tidak hanya melakukan regression, tapi kita bisa melakukan progression. Artinya kita bisa melakukan membimbing klien agar klien bisa melihat masa depannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi regression, bagaimana mencari sebuah akar permasalahan di masa lalu dari klien, atau mencari sifat-sifat yang kira-kira di masa lalu itu sifatnya bagus. Kalau sifatnya bagus, bisa kita ambil untuk kita terapkan di saat ini. Tapi kalau misalkan saat ini punya perilaku yang nggak bagus, tetapi dulu perilakunya bagus, kita bisa tukeran perilaku nih ya. Jadi perilaku yang jelek-jelek kita lempar ke masa lalu, perilaku yang bagus di masa lalu bisa ditarik ke masa kini. Kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi yang namanya Erikson's therapy ya. Jadi bagaimana kita menggunakan pendekatan-pendekatan Erikson ini untuk klien-klien yang sifatnya resistensi atau nggak mau diterapi, atau bahkan terkadang kliennya tutup mulut sehingga perlu adanya sebuah teknik-teknik khusus yang kita dekati dengan yang kita sebut Erikson's therapy. Dan Bapak-Ibu sekalian, untuk pelatihan ini nanti kita akan memberikan protokol untuk timeline terapi dan past life terapinya. Oke, next Mas Umam. Oke. Kita akan bahas sedikit tentang apa sih sebenarnya ingredients of therapeutic hypnotherapy. Apa sih kalau misalkan masakan, kita perlu memahami kira-kira resep apa sih dari sebuah terapi. Nah, dari berbagai macam resep Bapak Ibu sekalian, next Umam. Ya, dari berbagai macam resep, kita bisa meminimalisasi apa saja sih yang penting dalam sebuah sesi terapi, ya. Agak gaung ya, Mas Umum. Sorry. Oke, ada 4 fondasi penting dalam sebuah proses penyembuhan. Setiap penyembuhan, ibarat kalau kita menterapi orang lain, ada 4 hal yang bisa membuat kita dengan mudah berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar klien kita. Pertama adalah 1, sugesti dan pembayangan. Ya. Apa sih yang dimaksud sugesti dan pembayangan, Bapak-Ibu sekalian? Jadi apapun, terapi macam apapun, kalau nggak disertai dengan sugesti yang tepat, maka otomatis terapinya menjadi kurang optimal. Begitu juga dengan pembayangan. Pembayangan ini adalah bagian dari bagaimana kita mendekati klien, agar klien itu memiliki hasrat, memiliki motivasi dalam menerima sugesti. Kalau kita hanya mengatakan
mulai sekarang Anda sembuh. Itu sugestinya masih belum ada hasratnya. Tapi kalau misalkan saya katakan, oke, mulai sekarang Anda sembuh seperti Anda disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa atas segala macam kemukjizatannya kepada diri Anda. Saat ada hasrat, ada motivasi dalam menerima sugesti, maka otomatis sugestinya menjadi dahsyat luar biasa. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah rilis. Banyak sekali permasalahan-permasalahan, kenapa? Karena dia belum bisa melepaskan apa yang menjadi beban pikirannya. Jadi tugasnya kita sebagai terapi adalah memandu klien untuk melepaskan beban-bebannya. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Karena banyak klien datang kepada kita, dia punya beban, tapi bebannya nggak bisa diungkapkan. Terkadang tugasnya hipnoterapis adalah menggali, ya tanda kutip secara halus gitu ya, menggali dan lama-lama klien itu bisa mengungkapkan beban-bebannya. Ya, salah satu teknik yang sangat efektif kita sebut sebagai forgiveness therapy. Teknik ini adalah memandu klien untuk bisa mengampuni permasalahannya atau bisa melepaskan penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, jadi ada sugesti, ada pembayangan, ada rilis, pelepasan, kemudian menemukan akar penyebab masalah. Ya, biasanya akar penyebab masalah pasti ada di masa lalu, ya bahkan ada di kehidupan yang lalu. Tapi kita batasi untuk malam ini, kita akan sama-sama nanti mengkombinasikan 4 hal ini, Bapak Ibu sekalian, tapi kita bersama-sama nanti ada sebuah teknik yang sederhana, dan ini bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ada 4 prinsip yang memang harus kita kombinasikan. Oke, di penyebab permasalahan itu kita mengenal yang namanya IC, Bapak Ibu sekalian, Initial Sensitizing Event. Banyak hal-hal yang sebenarnya hal itu adalah pemicu dari permasalahan kita. Permasalahan biasanya sederhana, hanya gara-gara diinjek kakinya, gitu ya. Kemudian dia nggak terima, dia nggak bisa tidur, bisa menyimpan dendam sampai lama, gitu ya. Cuma gara-gara diinjek kakinya. Mungkin diinjek kakinya sama temennya, atau diinjek kakinya sama orang yang dia kesel. Udah dia kesel sama orang itu, diinjek lagi kakinya. Walaupun yang injek nggak sengaja, tapi emosi itulah yang kita sebut salah satunya istilahnya IC, Bapak Ibu sekalian. Initial Sensitizing Event. Event yang sensitif, yang sebenarnya itu adalah akar penyebab permasalahan, tapi belum dirilis. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah seorang hipnoterapis, dia perlu memberikan sebuah informasi tentang bagaimana bawah sadar klien diberikan lesson learning atau pembelajaran ulang. Artinya saat klien kita adalah orang dewasa, kita memfasilitasi pemahaman orang dewasa pada tingkat bawah sadarnya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan permasalahan itu di waktu kecil, maka si orang dewasa itu dipandu untuk menuju ke masa kecilnya dengan si dia dewasa. Saat dia ketemu masa kecilnya, tapi kondisinya dewasa, dia bisa menasihati masa kecilnya. Sehingga permasalahannya jauh lebih berkurang, bahkan beres. Gitu ya. Oke, Bapak sekalian, kira-kira dari keempat ini mudah diterima, Bapak sekalian? Di mana sudah mudah diterima? Silakan Mudah? bisa di chat Bapak Ibu semuanya untuk Mudah diterima ya, Bapak sekalian ya. Kalau mudah, kita mau praktek bersama-sama. Gimana? Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Ini kira-kira masih semangat ya Mas Umam ya? Saya takutnya masih semangat ada semua lemes-lemes Pak. gitu ya. Sudah di chat juga masih semangat-semangatnya nih. Lanjut. Setuju, lanjut. Ya. Semangat. Ada yang baru hadir gitu ya. Oke. Ya, yang baru hadir, siapkan tempat yang nyaman Bapak Ibu sekalian, karena kita mau mengkombinasi 4 teknik ini ya.
teknik sugesti pembayangan, teknik rilis, teknik menemukan penyebab permasalahan, sama kita belajar ulang, gitu ya. Tapi teknik yang paling sederhana kita coba dulu yang namanya sugesti dan pembayangan, ya. Dan pastikan sinyalnya lumayan bagus karena kita akan melatihnya secara perlahan-lahan. Oke, siap ya Bapak sekalian ya. Oke, Mas Umam, silakan next slide-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar bergerak gitu ya. Gambarnya perlahan, ya, ditunggu saja Bapak Ibu sekalian sampai gambar bergeraknya itu smooth ya jalannya gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian adalah fokus pada titik tengahnya ya. Jadi anggap si yang lainnya itu anggap nggak ada ya. Jadi konsentrasi hanya kepada titik tengahnya. Oke. Saya mau tanya dulu, apakah gambarnya bergerak atau diam ya Bapak sekalian? Bisa di-chat apakah gambarnya bergerak atau diam? Sekarang diam. Maksudnya gambarnya diam. Sekarang diam sekarang. Bergerak. Oh. Nah, yang gambarnya diam artinya sinyalnya masih loading Bapak sekalian. Yang gambarnya sudah gerak artinya sinyalnya sudah bagus, gitu ya. Oke, Bu Suwarti diam, Pak Rudi diam, Pak Dwi udah bergerak, Pak Dedi bergerak. Tadi bergerak Pak Popon, tapi sekarang diam. Bu Popon sekarang diam. Udah pada bergerak ya? Oke. Tugasnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah lihat titik putih yang paling besar, ya. Nah, kita lihat titiknya. Tapi tekniknya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah diperhatikan titik putihnya, ya. Nah, kemudian saat memperhatikan kurang lebih 5 detik, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup mata Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tutup mata. Ya, kemudian saat tutup mata, pastikan lingkaran hitamnya terlihat di mata Bapak Ibu sekalian. Kemudian buka mata lagi, ya. Kemudian lihat lagi titik putihnya di layar. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tutup matanya. Oke. Dan latihan pastikan lingkaran yang ada di waktu tutup mata itu terbentuk, gitu ya. Itu langkah pertama Bapak sekalian. Oke, sekarang saya mau tanya, apa sudah ada yang bisa melihat lingkaran hitam yang ada di benak mata Bapak Ibu sekalian? Ya, tekniknya adalah tutup mata, buka mata, kemudian lihat lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, tutup lagi. Oke. Kemudian bayangkan ada lingkaran di mata tertutup Bapak Ibu sekalian. Kemudian buka lagi. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tutup lagi. Dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat lingkaran hitam besar di mata Bapak Ibu sekalian, bisa dicek. Oke. Itu langkah pertama Bapak sekalian. Ya, bisa. Ada lingkaran hitamnya, ya betul Pak Nur, betul. Sudah bisa ya. Ya, saya tunggu dulu biar kita sama-sama mengikuti prakteknya. Oke. Ya, satu lingkaran hitam besar, betul Pak, betul banget Pak. Oh, Bu Fiona, betul. Oke, ada ya, udah bisa ya. Oke, rata-rata sudah bisa. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua.
saat kita melihat lingkaran besar itu, lingkaran hitam, dinikmati sampai tiba-tiba ada titik hitamnya itu di tengah-tengah, gitu ya. Ada titik hitamnya di tengah-tengah. Sekali lagi ya, saat ngelihat yang lingkaran besar, pastikan ada titik. Itu bisa titik hitam, titik putih lah, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke, sekarang kita latih lagi caranya konsentrasi. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tutup mata. Kemudian lihat di situ ada lingkaran besar. Kemudian dinikmati sampai ada titik di tengah-tengah di dalam benak pikiran Bapak Ibu sekalian saat matanya ditutup. Oke. Kemudian buka lagi. Tutup lagi. Nah, saat nanti ketemu titik putihnya, ya, ada titik di tengah-tengah, gitu ya, titik sisa yang di tengah-tengah. Kalau bagi yang bisa melihat itu langsung tersenyum, Bapak sekalian ya, itu langkah yang kedua. Langsung tersenyum. Oke. Oke, sekarang ada yang sudah bisa ngelihat sisa titik. Oke. Pak Yoga, dah ketemu titik hitam kecil di tengah. Sip, langsung senyum. Ya. Langsung senyum. Oke, kayak Pak Yoga ya. Pak Yoga sudah ketemu titiknya langsung senyum. Oke, kita sama-sama ya Bapak sekalian ya, itu prosesnya gitu ya. Oke. Sip. Bu Karmini sudah, oke. Titik hitamnya besar Pak Dedi, nanti dia jadi titik yang kecil ya. Jadi nanti ada titik hitam kecil di tengah-tengah. Nah, kalau ketemu ada titik hitam kecil, nanti langsung senyum. Ya. Kita bareng-bareng ya prakteknya ya. Oke, ketemu. Oke, ada yang udah bisa. Sudah jadi titik kecil. Oke, Bu Anggi yang luar biasa. Dapat ya. Oke. Intinya ya, Bapak sekalian, dari yang gede, itu nanti ketemu yang kecil. Nah, saat ketemu yang kecil, langsung senyum. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang kedua ya. Jadi kalau langkah tadi, mata terbuka, tutup mata, kemudian bayangkan matanya, bayangkan yang lingkaran besar. Langkah kedua, pastikan lingkaran besarnya jadi titik kecil. Ya. Saat sudah ketemu titik kecil, ya kita tersenyum. Senyumnya tuh kita praktekkan. Bisa Bapak Ibu sekalian? Oke, Pak Dedi udah dapat yang kecil ya. Good. Oke ya, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga adalah memberikan sugesti. Oke. Oke, Pak Arif, makasih udah ketemu titik kecilnya. Ya. Nah, cara sugestinya sekarang. Jadi, tekniknya adalah saat kita udah ketemu titik kecilnya, titik itu udah pasti hilang, Bapak sekalian. Nah, tugas Bapak sekalian adalah ganti titiknya dengan sugesti. Gitu ya. Ganti titiknya dengan sugesti. Ya. Nah, sugestinya bagaimana? Sugestinya adalah mulai sekarang dan seterusnya. Masih ingat ya sugestinya ya? Polanya adalah mulai sekarang dan seterusnya. Saya titik-titik. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian mulai sekarang dan seterusnya saya titik-titik. Bedanya adalah kita perlu
ada hasratnya dulu. Contohnya misalkan mulai sekarang dan seterusnya saya pengen sehat. Nah, kenapa sehat? Karena dengan sehat kita bisa membantu orang lain, misalnya seperti itu. Pastikan ada hasrat dan motivasinya. Misalkan mulai sekarang dan seterusnya, saya bahagia. Kenapa kalau bahagia? Oh, kalau bahagia tuh hidupnya bisa enak gitu ya. Silakan Bapak sekalian temukan hasrat dan motivasinya. Ya. Oke. Ya. Bu Anggi, apakah boleh lebih dari satu? Boleh banget gitu ya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya saya titik-titik, koma titik-titik, koma titik-titik. Silakan. Ya. Oke. Bisa ya Bapak sekalian ya. Jadi ini sederhana aja. Bagaimana yang pertama kita memberikan sugesti Bapak sekalian. Jadi belum menggunakan pembayangan, hanya sugesti saja. Ya, nggak usah pembayangan dulu. Nah, setelah kita mengucapkan sugesti dalam hati saja, gitu ya, mulai sekarang saya bahagia. Baru setelah itu kita bayangkan bahagia tuh kayak gimana, Bapak sekalian. Karena tiap orang bahagia beda-beda. Misalkan bahagia itu kalau ketemu dengan orang yang kita cintai, oke, itu bahagia. Atau bahagia adalah saat kita ketemu dengan uang yang banyak. Beda-beda setiap orang ya. Itu enggak tahu siapa dia. Oke. Ya, malam Pak Anies. Bapak-Ibu sekalian, minta tolong karena kita mau fokus, jadi mohon kita mute semuanya dulu, gitu ya, agar karena kita sama-sama untuk melatih step by step, gitu ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi pertama adalah kita buka tutup mata sambil melihat fokus kepada gambar yang bergerak ini. Yang kedua, pastikan yang tadinya lingkarannya gede jadi kecil. Nah, saat kecil, yang sudah bisa melihat kecil, kalau di gelombang pikir, kita sebenarnya sudah masuk ke gelombang pikir alfa. Gitu ya. Jadi nanti ini bisa nanti kita share di chat gitu ya Bapak sekalian untuk gambar ini bisa dipakai. Kipasnya mati ke. Jadi bisa digunakan menjelang tidur misalkan seperti itu. Tekniknya sederhana ya. Jadi pertama buka tutup, lingkarannya jadi gede, bikin lingkaran kecil, waktu kecil senyum masuk ke sugesti ya. Kemudian saat kita sugesti baru kita masuk ke pembayangan, apa yang kita sugestikan dibayangkan. Mulai sekarang saya bahagia. Nah, bahagianya versi apa nih kita bayangkan? Bahagianya dapat duit misalkan gitu ya, bayangkan dapat duit gitu ya, dan senyumnya dijaga terus ya. Oke, ini adalah kita sebut sebagai langkah pemrograman diri. Bagi yang punya klien, maka ini bisa dipraktekkan ya. Jadi ini salah satu teknik yang kita akan bahas di kelas spesialis. Ya. Oke, teknik ini kita sebut saat teknik ini kita gunakan waktu Bapak Ibu sekalian, maka teknik ini yang kita sebut sebagai timeline. Nanti kita bahas. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih gambarnya itu dulu ya Bapak sekalian. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan ke beberapa teknik yang lain. Gimana? Mudah dilakukan, dipraktekkan Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi dari kita melihat gambar sampai kita memberikan sugesti dan melakukan pembayangan. Ya, jadi ada 4 tahapan tadi. Mudah Bapak Ibu sekalian? Gimana? Bisa ya? Oke. Udah ya? Oke. Mas Umam bisa lanjut? Sembarang ais.
Jadi di kelas spesialis ini salah satu yang perlu menjadi fundamental adalah bagaimana kita bagaimana sih memotivasi bawah sadar. Jadi bawah sadar itu pendekatan kita bagi dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita motivasi si bawah sadar. Yang kedua, kita kasih pemahaman baru atau lesson learn atau pembelajaran baru. Nah, bagaimana cara memotivasi pikiran bawah sadar, Bapak Ibu sekalian? Nah, langkah yang pertama adalah biasanya yang pasti kita harus rajin-rajin merepetisi atau melakukan pengulangan. Terkadang saya dengan klien saya kasih PR, namanya PR 21 hari. Jadi itu memang udah ramuan banyak motivator di dunia ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, iya, oke. Repetisi, pengulangan, ini adalah salah satu kunci bagaimana bawah sadar dimotivasi. Ya, jadi saya teringat dari Charles Tebet, ya. Charles Tebet, ya, itu salah satu bapak hipnosis dunia, gitu ya. Itu ada minimal 5 ya. 5 bagaimana kita memotivasi bawah sadar. Yang pertama adalah otomatis dengan repetisi atau dengan pengulangan. Ya, kalau saya biasa melakukan ini, ada beberapa kata yang harus diulang-ulang atau beberapa aktivitas yang harus diulang-ulang. Contoh, aktivitas bangun pagi. Nah, bangun pagi diulang-ulang itu selama 21 hari. Itu yang kita sebut sebagai memotivasi bawah sadar dengan teknik repetisi. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menjadikan diri kita lebih memiliki otoritas. Ya, jadi saat klien datang kepada kita, maka posisi kita jangan sampai di bawah dari klien. Kalau bisa di atas klien, dan harus di atas klien. Karena apa? Tugas kita memotivasi agar si bawah sadar klien itu paham atau menghormati kita sesama pikiran bawah sadar. Gitu ya. Jadi jangan sampai pikiran bawah sadar klien itu jadi sang pemberontak gitu ya, jadi sang ngeyel gitu. Jadi dia harus paham, dia harus patuh kepada kita. Jadi posisikan kita sebagai sang otoritas. Ya, kemudian yang ketiga adalah semua yang kita ucapkan, semua yang kita dekati itu harus menggunakan konsep hasrat gitu ya, harus memiliki hasrat terhadap egonya. Gitu ya. Jadi nanti ada teknik yang namanya ego state therapy. Jadi teknik inilah yang nanti bagaimana kita memberikan menciptakan hasrat ego tertentu kepada klien kita. Ya, yang keempat ini kita harus ciptakan kata-kata yang penuh dengan emosional. Karena kalau imajinasi tanpa emosional, maka kayak nggak ada yang memotivasi. Jadi perlu ada sisi-sisi emosional yang kita desain dari kata-kata yang kita ucapkan. Ya, makanya ada teknik yang nanti dibahas di kelas spesialis, itu adalah teknik Erikson, ya, Eriksonian. Jadi Erikson itu banyak menciptakan kata-kata pola-pola bahasa yang kaitan dengan emosi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah didesain kata-kata yang memang mampu untuk memberikan di otomatik terapeutik kepada si klien, bawah sadar dari klien. Dan yang setiap klien ini dihadiahkan atau dikasih PR pulang ke rumah gitu ya. PR-nya adalah diajarkan self hypnosis gitu ya. Jadi 5 hal tadi ini yang diharapkan si pikiran bawah sadar itu menjadi jauh lebih powerful dan setiap permasalahannya otomatis selesai dan sekaligus menciptakan sebuah new behavior atau perilaku baru, new ya, pikiran yang baru dan otomatis pandangan yang baru terhadap hidupnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti yang materi ini akan dibahas biasanya di kelas spesialis. Ini adalah yang kita sebut motivational maps. Oke, lanjut Mas Umam. Oke, silakan Mas Umam lanjut. Oke. Nah, ada istilah subconscious dan transcommunication. Nah,
bawah sadar ini kan kaitannya dengan bagaimana kita berkomunikasi. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian yang memang harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa ada teknik-teknik yang memang didesain agar komunikasi bawah sadar itu terjalin dan tidak sampai putus. Gitu ya. Pertama adalah bagaimana terkadang si terapis itu membuat sebuah teknik-teknik yang memang membingungkan si pikiran bawah sadar. Contoh misalkan gini, di Erikson itu seringkali beliau kalau menterapi seseorang, dia akan mengatakan, kayak contohnya gini, kemarin dia merasakan bahwa ada hal yang perlu diperkuat, ada hal yang perlu dipikirkan sebelumnya. Jadi memang ada kalimat-kalimat didesain bikin si bawah sadar bingung, dan harapannya adalah dianya lelah sehingga sugesti nanti bisa masuk. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu berkomunikasi dengan bawah sadar. Jadi terkadang ada kata-kata yang memang didesain untuk bikin bingung, gitu ya. Kayak contohnya adalah saat dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah bagian dalam diri Anda, karena dia dan pikiran dia ada di pikiran Anda dan Anda adalah bagian dari dia. Dia itu siapa kan nggak tahu gitu. Tapi pikiran bawah sadar kita bombardir dengan kata-kata yang memang didesain agar si klien itu lama-lama lelah dan dia oke lah, saya istirahat aja, terserah Anda mau memberikan sugesti yang sesuai apa, seperti itu. Ya. Dan biasanya komunikasi ke bawah sadar itu identik dengan yang kedua nih ya Bapak sekalian, identik dengan metafora. Ya. Kaitan metafora biasanya bercerita. Ya. Dan di sini banyak sentuhan-sentuhan cover hipnosisnya atau hipnosis terselubung. Bagi yang sudah ngambil kelas hipnosis terselubung, saya pernah menjelaskan ada teknik yang kita sebut teknik metafora. Gitu ya. Kayak contohnya misalkan saya tidak pernah menyuruh seseorang untuk rileks atau sesuatu yang menyebabkan seseorang memasuki relaksasinya. Saya hanya membuat Anda membayangkan situasi yang indah sehingga Anda dapat menikmatinya. Sekali lagi ya, saya tidak pernah menyuruh seseorang untuk rileks ya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyuruh Anda untuk rileks. Nah, kalimatnya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bagian dari metafora. Oke, cari saya mute dulu nih, biar konsentrasi. Sudah, Seperti itu ya Bapak sekalian ya. Oke, lanjut Mas Umam. Ini adalah contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan bawah sadar klien kita. Kemudian ada lagi, nah ini, covered hypnosis dan outcome-based therapy. Ada beberapa kata yang memang didesain, kata-kata itu hampir tidak diketahui oleh klien kita. Tetapi kata-kata itu memang didesain untuk menuju ke outcome. Artinya ke setiap hasil yang diinginkan oleh klien kita. Kata-kata itu memang sudah dimudahkan Bapak Ibu sekalian, karena kita akan desain ada beberapa poin, ya, mulai dari locking people in the box, the principle of attribution, anchoring, kemudian reframe, metafor, real, komitmen, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak sekalian untuk cover hipnosis dan outcome based therapy. Oke, lanjut. Ya, kita pelan-pelan ya. Kemudian ada lagi forgiveness therapy ya. Ini kayaknya slide-nya beda ini ya, Mas Umam ya. Beda tipe ya. Jadi forgiveness therapy. Ya, next Mas Umam. Oke. Nah, di forgiveness therapy Bapak sekalian, di kelas spesialis ini kita akan coba jabarkan menjadi 4 fase, gitu ya. 4 fase ini apa Bapak sekalian? Jadi fase yang pertama itu adalah
kita perlu tingkatkan pemahaman klien tentang sebuah ketidakadilan. Jadi terkadang klien itu masih belum paham bahwa sebenarnya yang namanya ketidakadilan seperti ini. Tapi ini semuanya nanti ditanamkan di bawah sadar ya. Dan bagaimana ketidakadilan ini bisa berdampak pada kehidupan klien. Ya, jadi memang kita perlu memberikan pemahaman bahwa oh ya, Anda memang ada ketidakadilan dalam diri Anda. Anda merasa tidak adil. Oke, itu dulu. Jadi kita sebut uncovering phase gitu ya. Jadi fase untuk membongkar ulang apa sih yang menurut Anda itu nggak nyaman. Oh, mungkin ada ketidakadilan dalam diri Anda. Oke, gitu ya. Nah, langkah yang kedua adalah yang kita sebut fase decision atau fase untuk memberikan pemahaman klien terkait dengan forgiveness. Apakah Anda cocok nggak sih atau Anda setuju nggak sih gitu ya kalau misalkan dendam Anda tuh Anda forgive, Anda sudah Anda mau memaafkan, atau Anda menolak memang untuk memaafkan, gitu ya. Jadi ada fase itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah fase untuk mengungkap apakah Anda benar-benar mau memaafkan. Yang kedua, apakah Anda benar memutuskan untuk atau menolak untuk memaafkan. Dan yang ketiga adalah memahami cara pandang baru. Kalau misalkan Anda memaafkan, nanti akan seperti ini. Kalau Anda tetap tidak maafkan, ya nanti ya Anda ya seperti ini juga. Ya. Dan yang terakhir adalah deepening. Ya, fase deepening itu nanti dia berkomunikasi dengan bawah sadar dan dia mendapatkan insight agar apa? Agar apakah Anda itu mau memaafkan atau Anda tidak memaafkan. Biasanya setelah ada fase yang ketiga, rata-rata dia pasti ingin memaafkan. Seperti itu ya. Ini 4 fase yang biasanya digunakan di forgiveness. Oke. Lanjut Mas Umam. Ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Next dulu. Lanjut dulu Mas Umam. Kita kejar dulu materinya, nanti kita praktek lagi. Nah, ini adalah timeline Bapak-Ibu sekalian. Jadi konsep timeline adalah bagaimana kita memainkan waktu dan kita mendapatkan apa sih sebenarnya yang perlu dikaitkan dengan waktu, gitu ya. Coba next, Mas Umam. Oke, back dulu Mas Umam. Back lagi. Oke, saya kembali ke terkait dengan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya kaitan dengan waktu? Jadi timeline ini sebenarnya sebuah teknik sederhana yang mudah dan dapat digunakan oleh siapapun sebenarnya, maksudnya sama klien apapun. Karena di timeline dia itu berguna untuk melepas emosi negatif dari masa lalu. Langsung ada langsung ada. Ya, jadi apa sih sebenarnya timeline? Jadi teknik sederhana ini sebenarnya berguna untuk satu, melepaskan emosi negatif dari masa lalu seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan, terluka. Ini saya zoom. Bapak sekalian nih, saya karena nggak ada ini contekannya. Bentar, jadi Pak, saya mute dulu. Oke ya. Bapak Ibu sekalian, jadi konsep dari timeline adalah satu ya,
melepaskan emosi negatif dari masa lalu, gitu ya. Seperti tadi ada kesedihan, ada ketakutan, gitu ya. Yang kedua, ini dia bisa memutuskan sesuatu yang kalau hari ini dia akan ada rasa kebimbangan, tapi dengan teknik timeline maka dia akan jadi bulat keputusannya. Karena apa? Karena ada perjalanan time travel ke masa depan. Konsepnya seperti itu. Jadi dia bisa memutuskan sesuatu dengan penuh semangat, gitu ya. Yang ketiga adalah dengan teknik timeline itu bisa menghasilkan sebuah pencapaian keinginan cita-cita yang sebenarnya sudah dapat tanda kutip harapan yang dia imajinasikan dari pikiran bawah sadarnya di masa depan. Seperti itu. Itu adalah teknik timeline. Dan teknik timeline ini sebenarnya sudah dikembangkan ya oleh penciptanya namanya Ted James gitu ya, itu tahun 1986-an. Dan di timeline ini sebenarnya kata kuncinya harus melibatkan manajemen pada level bawah sadar yang memungkinkan klien itu mengeliminasi emosi-emosi negatifnya. Jadi nggak ada ego. Ya, karena kita mau melakukan time travel baik ke belakang maupun ke depan. Syaratnya adalah nggak boleh ada ego, Bapak-Ibu sekalian. Saat ada ego, maka timeline-nya ini jadi banyak terdistorsi oleh ego yang ada. Jadi prinsip dari timeline terapi ini adalah kita bisa mengenali posisi dari masa lalu kita bisa meyakinkan posisi masa kini kita, dan kita bisa menciptakan posisi masa depan kita. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Oke, itu sekelumit tentang timeline terapi, Bapak sekalian. Kita next lagi ke ego state. Tadi ya, ke ego state. Oke, next, Mas Umam. Oke, sekarang apa sih tujuan dari ego state terapi? Jadi teknik ini sebenarnya adalah penggabungan dari beberapa teknik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah mempelajari part terapi gitu ya, mempelajari chair terapi. Nah, ego state ini lebih luas atau lebih general. Jadi di dalamnya bisa kita mainkan part terapi atau kita bisa mainkan chair terapi dan lain sebagainya. Tujuan dari ego state, next Mas Umam. Ya, tujuan dari ego state itu adalah satu, deal with ego state. Jadi terkadang kita masih ada trauma, ada sakit hati, ada marah, dendam, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ego state terapi ini bekerja? Yaitu dengan kita dealing sama ego state itu. Contoh misalkan, saya sakit hati, maka saya komunikasi dengan yang sakit hati. Karena bisa jadi kalau di konsepnya ego state ini dalam satu waktu kita punya beberapa ego yang sama, maksudnya yang muncul bersamaan. Contoh, misalkan kalau kita sakit hati, maka kita sebut itu adalah ego sakit hati kita. Nah, misalkan dalam kondisi sekarang, ya, oke, kita sama-sama praktek, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita praktek. Saya pengen Bapak-Ibu sekalian memejamkan mata sejenak. Kemudian saya akan hitung dari hitungan 1 sampai 10, gitu ya. Dan nanti pada hitungan 10, saya pengen Bapak Ibu sekalian merasakan apapun yang dirasakan. Apa itu bisa bahagia, itu sedih, sebel, biasa aja, kemudian bahagia, keinget apalah misalkan, apa saja. Saya akan hitung Bapak Ibu sekalian ya. Caranya adalah tarik nafas dulu yang panjang, buang nafas. Tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas. Tarik nafas dari hidung, buang nafas melalui mulut. Kemudian nikmati, ya. Kemudian saya pengen Bapak Ibu sekalian perasaan apa yang tiba-tiba muncul, ya. Nah, silakan dicat. Sekali lagi, perasaan apa yang tiba-tiba muncul, silakan dicat. Ya. Relax, oke. POD, relax.
Bu Anggi bahagia. Oke. Nanti kita bahas ya. Oke, saya tunggu dulu beberapa saat Bapak sekalian. Perasaan apa yang muncul hanya dengan 10 detik pertama tadi? Ngantuk, nyaman, senang, rileks, tenang, ya. Oke. Damai, oke. Ngantuk, rileks, bahagia, oke. Oke. Saat ada nyaman, tenang, ya, nyaman, oke. Nah, saat kondisinya mungkin malam seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maka otomatis ego yang terbang, ego yang adalah ego yang memang sedang nyaman-nyaman saja, gitu ya. Oke, tapi bisa jadi ego yang muncul itu misalkan dalam suasana aktivitas, suasana rapat, gitu ya. Di saat tiba-tiba pendapat kita dibantahkan, misalkan seperti itu, maka otomatis ego apa yang kira-kira muncul, Bapak sekalian? Ya, misalkan kalau dalam suasana diskusi, tiba-tiba kita dibantahkan, gitu ya. Kita dibantahkan. Jadi kita dibully, gitu. Pendapat kita dibully. Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian? Emosi, kesel, gitu ya. Gitu ya. Jadi ada lagi marah, jengkel. Nah, perasaan, pertanyaan saya, kenapa perasaan itu bisa muncul, Bapak sekalian? Kayak contohnya, kalau tadi tarik nafas, buang nafas, jadi nyaman. Ya, kemudian tiba-tiba karena ada satu hal, jadi kesal, jadi sedih. Nah, pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa emosi itu tiba-tiba muncul? Ya, nah, jawabannya ini ada di konsep ego state, Bapak Ibu sekalian. Nah, saat kita melakukan terapi ego state, maka kita berlatih emosi yang tiba-tiba muncul karena ada penyebabnya tadi, ya, itu dilakukan pendamaian. Jadi dikomunikasikan. Contohnya misalkan, hei kamu yang sakit hati, udah tenang, gitu. Nah, ini yang kita menenangkan, itu yang kita sebut deal with ego state. Gitu ya Bapak sekalian ya. Back dulu dong Mas Umam. Back yang tadi. Yang tujuan dari ego state ya. Nah, jadi yang pertama ya deal with ego state. Jadi berdamai dengan ego state-nya. Kemudian kalau sudah berdamai, maka si yang marah-marah tadi diperkuat dengan hal yang memberdayakan, Bapak sekalian. Gitu ya konsepnya ya. Jadi mulai sekarang kalau lagi dibully gitu, tahan dulu dong, nyaman dulu, tenang, sabar gitu ya. Nanti ada saatnya gitu ya. Itu namanya ego state empowerment. Kemudian ego state reinventing ya. Jadi kita bantu klien untuk mengenal ego state-nya. Sebenarnya marah itu peruntukannya untuk ini ya, bukan untuk kita naik pitam, bukan. Marah itu untuk kita punya kata-kata yang lebih mumpuni untuk jawab tadi yang dikomunikasikan sebelumnya seperti itu. Dan terakhir adalah kalau masih ada konflik, kita pakai teknik communication with ego state ya. Jadi mengatasi konflik-konflik dalam diri dan memfasilitasi fungsi komunikasi di antara ego state tadi. Nah, teknik ini sebenarnya sangat efektif bagi orang yang kebetulan klien datang bingung nih. Saya tiba-tiba sedih, Pak. Tapi tiba-tiba saya bahagia. Nggak berapa, gara-gara dia, saya jadi sedih lagi. Gara-gara disebut namanya dia, saya jadi emosi lagi. Nah, ini sangat cepat menggunakan ego state. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next, Mas Umam. Oke.
sekarang kita praktek Bapak Ibu sekalian. Ya, prakteknya bagaimana? Sekarang konsentrasi. Ya, lihat lagi gambar yang bergeraknya, Bapak Ibu sekalian. Dan langkah yang pertama adalah kayak tadi, buka mata, konsentrasi. Oke. Kemudian perlahan-lahan tutup mata. Oke. Sampai kita melihat lingkaran gedenya jadi lingkaran kecil. Saat kita udah bisa melihat lingkaran kecilnya, senyum. Oke. Nah, kemudian kita mulai coba komunikasi kepada diri kita. Kita tanyakan, wahai bawah sadar, tolong dong kasih tahu, misalkan seperti itu ya, tolong dong kasih tahu, kira-kira saat ini saya punya emosi apa? Ya, tolong dong kasih tahu bawah sadar, saat ini saya punya emosi apa? Ya. Oke, sekarang tarik nafas, buang nafas. Kemudian kita coba rasakan emosi apa yang muncul, gitu ya. Nah, sambil kita menunggu emosi apa yang muncul, saya pengen Bapak Ibu sekalian konsentrasi ke seluruh tubuh. Rasakan ke seluruh tubuh. Apakah ada sesuatu yang misalkan satu tiba-tiba ada rasa pegel. Atau yang kedua tiba-tiba ada rasa hangat. Atau yang ketiga tiba-tiba ada sebuah getaran. Ada rasa gila gitu. Ada rasa Rasakan apa? dulu. Apa yang Mama alami? Ada rasa apa? Hah? Apa yang Mama merasakan? Sakit sayang. Rasa apa nang? Mama merasa ada uang manis. Pak, tolong di-mute dulu itu, Pak. Oke, makasih Mas Umar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, saat kita udah lihat titik putihnya, senyum. Saat senyum, mulai latihan berkomunikasi dengan bawah sadar. Cara berkomunikasinya adalah satu, kita tanyakan, apa yang kira-kira yang sedang kita rasakan sekarang? Ya. Yang kedua, kalau sambil menunggu jawaban, rasakan seluruh tubuh kita, apakah satu ada bagian yang pegel, kedua apakah ada bagian yang terasa lebih hangat, dan yang ketiga ada bagian yang memiliki getaran-getaran tertentu. 3 hal itu ya Bapak sekalian. Kemudian tarik nafas panjang, buang nafas. Tarik nafas panjang, buang nafas. Nah, saat kita nanti, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, Bapak sekalian, saya butuh chatnya dari Bapak Ibu sekalian. Adakah sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang merasakan rasanya sekarang apa? Kemudian ada bagian di daerah mana yang dirasakan lebih atau kerasa oleh Bapak Ibu sekalian? Oke. Tidak merasakan apapun, hanya ketenangan yang ada. Enjoy menikmati Zoom ini. Oke, Pak Heri, makasih. Oke, nggak apa-apa, nggak merasakan apapun, itu adalah sebuah proses, gitu ya. Nah, ada juga Pak Ode hangatnya di mata, misalkan seperti itu. Pak Dedi, ada di seputar telinga hangat. Oke, jadi tiap orang nanti beda-beda ya, Bapak sekalian. Oke, saya tunggu kira-kira perasaan seperti apa. Ada lagi yang dirasakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ya Bu Popon ya, nanti konsentrasi ya, iya banyak suara ya Bu Popon ya. Oke, Pak Said ada getaran kecil di tangan kanan. Oke, artinya di tangan kanan ada getaran. Bu Anggi ada rasa hangat di daerah dada dan di bagian tubuh saya yang sakit.
Oh, ada yang dirasa sakit ya, Bu Anggi ya. Kemudian, oh, tiba-tiba ada rasa jengkel ya, Pak Budi ya. Nah, ini yang kita sebut ada ego yang muncul, artinya seperti itu ya. Pak Raymond, tengkuk leher hangat, oke. Pak Supardi ada rasa kedut-kedut di antara dua alis. Woi, cakep Pak Supardi. Pak Sugeng, oh ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saat Bapak Ibu sekalian tiba-tiba ada rasa tenang, nyaman, ya, saya minta Bapak Ibu sekalian langsung direkam sekarang ya. Langsung direkam. Ya, jadi mulai sekarang dan seterusnya, saat saya merasakan kenyamanan saya dengan mudah untuk mengakses kenyamanan itu. Gitu ya, sekali lagi ya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya dengan mudah mengakses kenyamanan saya. Ya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah masuki beberapa langkah dari teknik ini. Oke, langkah yang terakhir ya, langkah yang terakhir kita masuk yang kita sebut next, Mas Umam. Ya, nah ini kita masuk ke Erikson, Bapak Ibu sekalian, ya. Tekniknya sederhana untuk Erikson. Saya pengen tangan kiri Bapak Ibu sekalian seperti ini, tangan kanan seperti ini gitu ya. Jadi tugasnya adalah, kelihatan ya Bapak sekalian ya. Jadi 3 jarinya diletakkan di dekat nadinya. Tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah merasakan nadinya. Bisa? Ya. Jadi 3 jarinya di nadi. Ini dirasakan nadinya. Oke. Bagi yang sudah merasakan detak nadinya bisa dicet ya. Gitu ya. Ada yang belum bisa merasakan detak nadinya? Ya. Sudah bisa ya, rasa ya. Oke. Nah, teknik ini nanti kita kaitkan dengan metafora. Ya, jadi ini bisa kita gunakan untuk diri kita, misalkan tiba-tiba kita gelisah. Ya. Oke, saya tunggu. Sudah semua merasakan nadinya? Gitu ya. Ya, nadinya nggak usah dihitung lah, nggak usah dihitung. Nah, kalau sudah merasakan nadinya, kira-kira Bapak Ibu dalam kondisi tenang atau gelisah? Itu dulu deh di chatnya ya. Ya. Kenapa saya pakai telunjuk jari tengah ini biar nyaman? Pakai jempol biasanya biar lebih terasa gitu. Tenang, tenang. Ada yang gelisah Bapak sekalian? Rata-rata nyaman. Yang gelisah juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Ada, karena teknik ini sebenarnya nanti bisa digunakan kalau kita dalam keadaan takut, gelisah, emosi. Nah, ini pakai teknik ini ya, Bapak sekalian. Rata-rata nyaman ya. Pak Budi, was-was. Oke. Nah, saat was-was, Pak Budi gelisah, ya, nggak apa-apa. Ini rasakan nadinya, ya, detakannya lebih cepat, ya, atau lebih terasa atau tidak, gitu ya. Nah, saat nadinya agak cepat, gitu ya. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah berbicara sambil membayangkan, gitu ya. Oke. Ya, caranya adalah tekan, ya. Kemudian rasakan nadinya, tek, 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 gitu ya. Nah, sekarang bayangkan, kita mau memasukkan sebuah sugesti, bayangkan ya, melalui aliran darah. Jadi kalau kita diinfus, pakai cairan infus, nah ini kita bayangkan, kita punya infus di imajinasi kita, tapi kita masukkan infus itu berupa kata-kata kita. Paham Bapak-Ibu sekalian? Sekali lagi ya. Ini ada infus,
Nah, ini teknik yang kita sebut metafora, membayangkan. Ya, dibayangkan ada infus, kemudian infusnya itu berupa kata-kata masuk melalui aliran darah, jadi melalui tangan kita. Ya. Nah, kata-katanya, contohnya misalkan, mulai sekarang dan saya menjadi jauh lebih bahagia. Nah, kata bahagianya, bayangkan Bapak-Ibu sekalian, masuk bahagia, dia masuk ke aliran darah, ya, bahagia. Dan kata bahagia itu kita tambahkan terus, bahagia, bahagia. Jadi bahagianya itu nanti masuk ke aliran darah. Tulisannya adalah bahagia, bahagia, bahagia. Makin banyak kata bahagianya, maka secara otomatis kita pun jadi bahagia. Sekalian ya. Sekarang kita prakteknya bareng-bareng ya Bapak sekalian ya. Tekan nadinya, kemudian kita katakan saya bahagia. Saya bahagia. Sambil bayangkan bahagianya seperti ada cairan infus yang masuk ya melalui nadi kita. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Sambil bayangkan kalau bahagia itu lagi ngapain, gitu ya. Oke, dan bayangkan, jadi ada dua yang dibayangkan. Lagi ngapain boleh, sama kata-kata bahagianya masuk terus ya melalui aliran darah atau nadi. Bahagia, bahagia. Dan diucapkan dalam hati seterusnya ya, berulang-ulang. Sampai banyak sekali kata bahagia yang masuk ke aliran darah kita. Monitor Pak Andri, suaranya hilang. Halo? Oh, udah. Halo? Sudah, Pak. Udah. Oke. Terus katakan bahagia, bahagia, bahagia. Dalam hati aja ya, Bapak sekalian ya. Jadi Mas Umam tadi saya ngomongin dalam hati, jadi nggak kedengeran. Apa? Bahagia, bahagia gitu ya. Oke. Kalau sudah Bapak sekalian, ya, ini kan ibarat ini gerbang kita buka, kita tutup. Jadi kita bayangkan ini tertutup lagi ya, tertutup lagi. Oke, kayak gini. Kemudian tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Dan tersenyum. Oke, Bapak-Ibu sekalian, itu adalah teknik, salah satu teknik metafora yang bisa kita gunakan dimanapun, kapanpun. Kalau misalnya kita lagi gelisah, lagi takut gitu, kita tinggal masukkan kata-kata yang kita butuhkan. Gampang ya Bapak sekalian ya. Oke, gimana Bapak sekalian? Sudah lebih bahagia? Oke, bisa di chat Bapak-Ibu sekalian. Udah tekniknya Bapak sekalian? Oke, nyaman, ngantuk gitu ya. Oke, Bu Anggi jadi ngantuk ya. Happy, lebih bahagia, Bu. Terima kasih. Sangat bahagia, sangat bahagia. Jadi tekniknya sederhana ya Bapak sekalian ya. Jadi tempel nadinya, infus dengan kata-kata bahagia. Ya. Lebih tenang, lega, lebih bahagia, nyaman, oke. Ya. Jadi sederhana tekniknya Bapak-Ibu sekalian. Oh ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ini? Silakan Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, Mas Umam kita bisa akhiri untuk malam ini. Baik, Pak Andre, bagi Bapak Ibu yang masih stay di Zoom, mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung diaktifkan mic-nya ataupun bisa lewat chat
Untuk kali ini kita buka 1 atau 2 pertanyaan, Pak Andre? Satu aja. Oh, 1 aja. Baik, Pak. 1 Biar nggak pertanyaan malam. bagi Bapak Ibu semuanya. Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Saya nanya Pak Andri. Oh, siap, Pak Pak Andri. Siap. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan teknik yang pakai bulatan, titik-titik, terus Ya. membayangkan tadi pejam mata dan seterusnya. Pertanyaan saya, untuk klien yang modalitasnya non-visual, itu apa enggak mengalami kesulitan membayangkan warna, kemudian bulatan, putih menjadi hitam tadi? Kira-kira gimana, Master Andri? Siap. Oke, makasih Pak Anies. Sih memang teknik bulatan tadi itu kata-kata merasakan dan seterusnya ya Pak Anies ya. Jadi sebenarnya itu alat bantu yang efektif. Biasanya saya pakai TV gitu ya, ada TV atau ada laptop di depan klien itu yang lumayan efektif ya Pak Anies. Seperti itu Pak, bisa dicoba ke klien. Jadi nggak harus visual Pak Anies. Khusus Oke, yang tadi ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri, Mas Umam. Wah, Pak Nyoman masih semangat nih, Pak Nyoman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu berdiri? Silakan. Oke, kalau kita akhiri, kalian semoga hari ini kita jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena Pak Afifi belum bisa hadir untuk malam ini. Ada beberapa hal yang kebetulan terkait dengan travel nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada perjalanan yang perlu dibereskan dulu. Jadi beliau titip saya yang sekaligus menghandle. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya untuk malam ini, dan sampai ketemu di kelas spesialis Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya adalah beberapa teknik yang sudah kita pelajari tadi dapat segera untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Mas Umam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Master. Terima kasih banyak, Master. Terima kasih atas penyampaian review materi yang luar biasa sekali dari Bapak Master kita, Pak Andri Hakim. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang masih penasaran nih mungkin tentang kelas spesialis, tentu setelah belajar pada malam hari ini akan banyak pertanyaan nih tentang lebih detail lagi. Itu nanti akan dibahas di kelas spesialis hipnoterapis pada tanggal 6 sampai 8 November 2021 di Jakarta. Untuk lebih detailnya bisa langsung hubungin nanti ke customer service maupun admin di kantor bagi Bapak Ibu yang berkenan, karena
kelas spesialis ini adalah seperti namanya spesial. Kelas ini hanya dibuka 1 tahun sekali di Indonesian City Center. Tentu akan sangat berguna sekali bagi Bapak Ibu, terutama untuk lebih memperdalam dan meningkatkan keilmuan tentang hipnosis maupun hipnoterapi yang Bapak Ibu jalani. Untuk detailnya nanti kita bertemu di kelas Bapak Ibu semuanya. Untuk malam hari ini, karena tadi sebelum memulai acara kita buka dengan berdoa, di akhir sesi juga alangkah lebih barokahnya kita tutup materi pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran malam ini bisa diterima dengan baik, bisa diterima dengan maksimal, sehingga dapat berguna bagi diri sendiri khususnya, terutama untuk orang yang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah hadir di kelas review spesialis hipnoterapis pada malam hari ini. Sampai ketemu di tanggal 6 dan 7 November 2021 di Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Master Andri. Terima kasih ya, sama-sama. Pak. Wah, ini ada Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng. Sugeng, Pak Nuga, selamat malam. Selamat malam, Pak. Sampai jumpa, Pak. Pak Nuga, malam Pak. Semangat Pak. Master Andri. Wah, tiap malam ini Pak kita Pak. Seminggu ini full Pak Andri, Pak. Iya. Ditemenin Pak Nuga, ada Pak Nyoman. Ya Pak Nyoman. Waduh, saya terima kasih nih ditemenin terus nih. Jakarta Master yang tahu. Mudah-mudahan Pak Nuga bisa ya Pak Nuga ya. Ya, sama Pak. Amin, amin. Pakai kupu-kupu Master. Iya, harus Pak. Jangan sampai lupa kupu-kupu kuning Mas. Wah. Kemarin malam gempa Pak Nuga. Gimana ini kondisi? Aman Pak, insya Allah. Aman ya. Pak. Alhamdulillah. Kalau ada Pak Nuga mah aman. Terima kasih Master Andri. Ketua BMKG makasih Bu NTB, Pak. Sultana. Makasih Master Andri. Makasih Pak Budi. Mudah-mudahan udah lumayan nih Pak Budi ya. Ada jalan keluarnya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pamit mundur. Moga-mogahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki, dan Amin. dan hari esok adalah hari yang terbaik ya dari sebelum. Baik. Baik Bapak Ibu semuanya, bareng-bareng izin lift ya sekalian. untuk kelas Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Master Andri. Terima kasih. Dengan senang hati Pak Nyoman. Ya, selamat malam. Malam Pak Nyoman. Close ya Pak. 1, 2, 3. Selamat malam. Sampai berjumpa di kelas.